بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين وأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini masih memberikan kita umur yang panjang, memberikan Allah taala nikmat kesehatan, iman dan Islam, sehingga mudah-mudahan ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah taala bagi kita, bagi keluarga kita, anak istri zuriat keturunan kita, dan menjadi sebab keampunan bagi kedua orang tua kita dan segala guru-guru kita ila yaumil qiyamah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Kita bersyukur malam ini, alhamdulillah tempat ini hadir beberapa orang daripada zuriat Rasulullah, yang mana beliau dari jalur Sayyidina Hasan, dari jalur Sayyidina Husain, mudah-mudahan yang menjawab dari pandangan baginda Rasulullah kepada kita yang ada di sini, sabar kita menyambung daripada kajian Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi bid-daraini amin. Aslun fil wudu'i was-shalah. Ini suatu pasal ada menyatakan masalah berwudu dan salat. Wajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabi alaihi salatu wasallam, ya Ali istaqsi isbagal wudu fa innahu syatrul iman. Artinya wajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada Sayyidina Ali, hendaklah engkau sempurnakan akan wudu engkau, karena sesungguhnya wudu itu separuh daripada iman. Artinya apa? Sahnya salat itu didahului oleh syarat. Artinya orang sembahyang atau orang hendak beramal beribadah itu alangkah baiknya berwudu. Walaupun kita beribadah itu misalnya ada di luar daripada sembahyang, misalnya ada mesti duduk di pasaran, duduk santai kan, tafakur kan. Namun kita berwudu berarti kita ada suci. Apabila suci seseorang itu mudah mendapat hidayah dari Allah, atau pahamannya itu lambat sedikit diganggu setan, lambat sedikit dibisiki oleh setan, karena orangnya suci. Itu maksudnya. Faiza tawada'ata fala tusrif lil ma. Maka apabila kata Rasulullah, wahai Sayyidina Ali, ketika kau berwudu itu jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan baju. Menggunakan baju itu artinya basuh muka, basuh tangan, sebagian kepala, betis. Ini kan lagi doa. Nah, daripada Rasulullah ditambah sedikit dengan dua telinga. Dari para ulama ditambah dengan artib. Jadi macam-macam jumlah rukun wudu ini jangan menjadi alahi. Maksudnya. Karena Rasulullah SAW itu melarang kita ini berlebih-lebihan dalam menggunakan baju. Walaupun misalnya sagayu saling bersemua aja, ini bagus buat jimus ngarannya.
Artinya secukupnya kita membasahi muka, itu diulang 3 kali. Ada mungkin ada teror tak? Banyak. Sagayung kubuy muka sampai ke ngumpal aja jimbus. Tadi bagus pulang. Awal beginti baju, itu maksudnya. Ini kisah orang bodoh. Padahal dalam segala sesuatu pun kita ini dilarang bersifat berlebih-lebihan. Jangan. Kita misalnya makan cukup sepiring selesai atau 2 piring selesai, pokoknya lihat kondisi keadaan kita. Kalau misalnya ukuran kita sekian, karena kan dia bisa kan kalau mereka bersih, ya separuhan seorangan itu lain pula. Ada bagus maksudnya berlebih-lebihan itu. Artinya secukupnya menggunakan daripada air. Dan tujuan kita ini berwudu itu membasuh muka. Dan secara zahirnya ini membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, dan membasuh daripada kedua kaki. Ini wudu zahir. Adapun makna daripada wudu itu dikias atau dibagi oleh para ulama tasawuf. Maksud daripada membasuh muka ini mensucikan daripada segala pandangan, mensucikan daripada pemandiran, mensucikan daripada penciuman. Maksudnya, karena pandang di muka ini kan 3, mata, hidung, dan mulut. Artinya apa? Orang yang wudu zahir ini membasuh muka, tapi orang wudu batin itu membersihkan daripada segala perbuatan dosa yang datang daripada matanya, hidungnya, atau daripada halam pemandirannya, supaya bersih. Kemudian kita mengerjakan perbuatan misalnya beribadah, tapi kita ada menjaga pandangan, runtuh ibadah itu. Mengerjakan kebaikan, berbuat kebaikan, hanya menjaga pemandiran. Bisa kita pandang menyinggung orang, atau pemandiran kita mengolah orang sakit hati, runtuh ibadah itu. Yang bahayanya. Artinya apa? Kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita mengerjakan hal yang wajib atau zahirnya, minta pula kita hidayah kepada Allah Ta'ala agar kau menjaga kadang membasuh 2 tangan. Kalau secara fikih basuh sampai ke siku selesai. Ya. Tapi kalau secara batin, ilmu dalamnya ini membersihkan daripada sifat pekerjaan kerugian kita. Tangan yang sampai menyakiti orang, sampai tangan kita memukul orang, amalan piling orang. Kenapa? Karena tiap perbuatan ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta'ala hari kiamat. Ya. Di surah Yasin itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat itu Allah Ta'ala kami kunci untung mereka, untung kita ini dikunci Allah Ta'ala. Artinya apa? Kadang-kala kita membela anak menutupi kesalahan kita di dalam dunia ini ketika di padang mahsyar. Wa tukallimun aydihim, dan kami kata Allah Ta'ala akan memandiri betis tangan mereka itu tentang perbuatannya waktu di dalam dunia. Ngomong ini ikan mencurtankan ada Allah berdusta. Tapi kalau mumpung dikunci Allah Ta'ala, maka tangan yang bersaksi ini ulun nama jemputnya, ibatis ulun nama berjalannya. Apa? Nah, makanya daripada itu para ulama ini diberi Allah Ta'ala paham tentang wudu batin itu tadi. Selain mereka mensucikan muka, mensucikan pula daripada pandangan, penciuman, dan pemandiran. Tangannya dibasuhnya, ini mensucikan daripada segala perbuatan yang mendatangkan dosa dan kesalahan. Nah, ketiga membasuh daripada sebahagian kepala. Cukup kita basuh dengan air sedikit, harus ada 40. Jangan. Itu masuk daripada berlebihan. Adapun makna daripada itu mensucikan daripada pikiran-pikiran kita.
atau yang sifat ketujuh kita mahayal, anak bini 4, terus mungkin akhirnya kita lupa dengan segala sesuatu yang diberikan Allah karena kadang masuk lalu jadi dosa. Kita sucikan pikiran kita itu tadi ya dengan ampunkan kepada Allah Ta'ala segala-galanya. Langkah terakhir, langkah 4, membasuh daripada kedua kaki kita. Ini mensucikan daripada langkah perjalanan hidup kita. Jangan sampai langkah betis kita ke tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat yang mendatangkan murkanya Allah dan murkanya baginda Rasul. Termasuk kita menuntut ilmu. Ini kan menggunakan betis untuk jalan mencari ridhonya Allah. Kita bawa betis berusaha, misalnya agar memberi nafkah anak bini kita, ini ibadah. Maka segala sesuatu itu ya perlu ilmu lah. Jadi ada makna-makna yang tersembunyi itu kita tahu. Dan kita suka nggak tahu arti zaman batin kayak apa, suka pala tahu itu kan perlu ilmu. Tapi kita nawai itu mencari ilmu ini pilih. Namun kita kadang kalau mencari gurunya yang bujuk-bujuk yang bahasanya itu yang sesuai dengan halus sunnah, tapi kita dalam menuntut ilmu itu minta petunjuk dengan Allah Ta'ala. Kalau kita misalnya diberi Allah Ta'ala teguran, berarti itu bukan guru yang hak. Bukan guru yang hak. Ini pada ilmu zahirnya aja. Lagi masalah tauhid, masalah tasawuf. Ini banyak masalah tasawuf pasaran. Tauhid sangat hendak mengkai di mana-mana, di warung, pasar. Nah, sumber-sumbernya itu tuh banyak daripada khayal dan pikirnya. Tidak sesuai dengan ahlus sunnah, tidak sesuai dengan hadis baginda Rasulullah. Tauhidnya balain dengan Allah, balain dengan Rasulullah, balain dengan para sahabat, balain dari para wali-wali Allah Ta'ala. 100 kali sehari wudhu kita tetap ada artinya, ada apa? Ikat kita lapas. Allah. Kita nih zahirnya beribadah, sembahyang juga nih 5 waktu digawe. Tapi ikat hatinya ini menyembah lain daripada Allah Ta'ala, hancur. Ini dikatakan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Contoh, orang yang belajar masalah Nur Muhammad, ini hati-hati. Kalau dikatakan Nur Muhammad itu asal daripada zatnya Allah Ta'ala, kalau segala sesuatu terbit daripada Nur Muhammad, makanya orang itu nyaman mengatakan kita ini Muhammad dan akhir. Yang dihalus lagi kemungkinannya mengatakan kita ini Muhammad juga, karena bersumber daripada Nur Nasab. Ini lupa, salah. Ajaran-ajaran kayaknya apabila kita tanamkan dan kita yakin di hati meninggal, maka adalah pada murtad. Alhamdulillah. Hati-hati kita. Karena katanya perlu sampaikan ada dibahas dari masalah itulah, supaya kita ini jangan lepas daripada guru kita, lepas daripada Rasulullah. Allah Ta'ala ini sebelum menciptakan segala sesuatu apanya pun ada ini wujud. Allah menciptakan satu makhluk bernama Nur. Dari Nur Muhammad sebab asbabnya ada beliau inilah. Allah menciptakan seluruh alam semesta, asbab bukan dari bagian Nur Muhammad. Kalau dikatakan ada sesuatu terbit daripada Nur Muhammad, tidak ada dari Muhammad itu. Hati-hati. Kalau asbab, ini kan sebab. Contoh misal, Ujang kawin misalnya, lalu Ujang ini kawin, bertiangan ini, lalu Ujang ini mempersiapkan bajunya, pampasnya, susunya, takut orang apa? Agar anakku kalau bila lahir. Nah, Ujang mempersiapkan segala sesuatu karena adanya
anak macan lahir. Nah itu juga alam semesta itu diciptakan Allah Ta'ala karena adanya Nur Muhammad. Bukan yang ada ini terbit daripada Muhammad, salah total. Salah total. Etikat itu membawa kepada kekafiran, hati-hati. Lalu akhirnya menghalalkan bayar musafahah, bayar. Ajaran siapa itu? Ulamanya itu ada bertanggung jawab di hadapan Allah dan Rasulnya. Berapa banyak umat dengan seseorang gara-gara Muhammad. Bayar ini, bayar. Anak masuk surga, bayar. Jangan disedekahkan duitnya, manfaat dunia akhir. Nah, berarti orang tadi walaupun yang mengerjakan sembah, yang mengerjakan kebaikan ada zahirnya, tetapi meyakini hatinya adalah dirinya wujud Allah Ta'ala, dirinya wujud Allah. Siapa yang sabar kepada diri seorang? Syirik. Nah ini dikatakan syirik jadi syirik menampak apinya kadang menyadari. Kalau ini menjalani masalah Nur Muhammad ini 8 tahun. Tahu bujur seluk-beluk ajaran-ajaran itu ujung-ujungnya untuk ada kalajut kesulitan itu pas sudah bisa. Itu hati-hati. Karena ini perlu diukai. Ini ada syarat ya itulah bahasa isyarat itu aham aja kita mengerti. Ini perlu sampaikan agar apa? Agar etika kita misalnya selama tadi lo kembali lurus kepada jalan begitu Rasul. Kita ini kita tahu umur kita kita tahu. Kalau misalnya ada keluarga kita, lawan kita masih memakai jas itu, ya. Kenapa? Karena hidayah ini milik Allah. Namun kita malas kasihan juga, sementara kita memberi nasihat atau marah kan jangan berjalan bujukan Allah. Doakan. Kita kadang mendoakan orang kayak itu, kita putus hubungan silaturahmi. Tidak mengakui kita berarti muslimin muslimat sebagai saudara. Kita berdoakan aja orang dari Allah sebagaimana yang memberi hidayah misalnya kepada para nabi, para wali dari hidayah ulum dan bulan bin bulan. Jadi hubungan kita sebagai ukhuwah Islamiyah ini masih terjadi. Sebagaimana Nabi atau baginda Rasulullah Bahari ketika sudah menyampaikan Islam, dilontari orang, dihimpat orang, dimusuhi orang. Kalau Jibril datang menawarkan wahai Muhammad, hendakkah ulun balik gunung Uhud itu ulun timpakan kepada mereka. Apa aja Nabi? Wahai Jibril, aku ini diutus Allah Ta'ala bukan melaknat dan menyakiti manusia, apalagi umat. Ujar Jibril karena hanya apa? Lalu semua kata Allah mahdil kaum innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah mereka terus karena apa? Karena mereka tuh ada takubannya aja. Nah ini Pak, dipahamlah. Nah itu tidak Allah mendengar. Kita ini asbab saja daripada adanya Nur Muhammad, bukan kita terbit daripada Nur Muhammad. Jangan lagi kita mengakui diri kita itu berasal daripada Nur Muhammad. Akulahan, percaya aja. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam aja gara-gara adanya Nur Muhammad. Kita kok ada dari Nur Muhammad? Mana jalurnya? Pun hendak boleh juga kita paksa diupayakan. Pun hendak boleh juga adalah mengucap zuriyatnya itu asli. Tapi ada buahnya malah ada wadi karena sebagai setetes saja. Darah dari buahnya darah dari sini, rambut buah rambut sini, ngarangnya aja pulang belai. Tapi apa? Anak cucunya pun dilarang menzahirkan pengakuan itu supaya sama kedudukan mana zuriyat, mana umat kedudukan sama hamba di hadapan. Makanya halul bisa anak cucu baginda Rasul ini kan Fatimah, Ali, Hasan, Husain
orang ini jangan dijamin. Adapun anak cucunya yang ini bisa juga berdosa, bisa juga maksiat. Ada di jaminan anak cucunya ini macam bersih tuh. Cuman hanya kasih sayang Allah Ta'ala lah yang menjamin mereka itu ada bakal mati di dalam kafiran. Apabila sudah Allah telah menjamin anak cucu baginda Rasul itu ada yang mati dalam kafiran, otomatis tauhidnya dijaga Allah Ta'ala. Etikatnya dijaga Allah Ta'ala. Masalah gawirnya dalam kehidupan sehari-hari masing-masing membawa jalan sesuai dengan takdir Allah. Tahu nggak ya? Jangan. Nah, jadi jangan kita menggunakan air tadi berlebih-lebihan. Faidah faragata min tuhurin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'di wasdil qadamain syamaratin yufarrijullahu hammaka. Wajah Rasulullah SAW, apabila engkau wahai Ali sudah selesai daripada berwudu, sudah tutup nih berwudu, maka hendaklah membaca Jasidin Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis 10 kali. Itu pengarannya. Itu bukan perintah, kedudukannya lah bukan perintah, tapi anjuran daripada Rasulullah. Siapa yang akan membaca, syukur. Yang ada membaca, ada berdosa. Nah, dengan disini wajib. Yang ada hendaklah, artinya siapa yang hendak, silakan. Membaca daripada surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr tadi 10 kali sesudah membasuh tumpuk ke subatis, baca Inna anzalnahu fi lailatul sampai Al-Fa'il Fajr 10 kali dibaca. Udah sini apa? Yufarrijullahu hammaka. Niscaya Allah telah mengangkat, menghapuskan, menghilangkan segala keduka-citaan engkau. Ini bagus kan? Sekitar ada urusan, ada masalah, baca itu minta kepada Allah Ta'ala apa yang kita niatkan saya dimudahkan Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang bahari itu ini akan dilepas daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Kalau kita belajar kayak ini, kita niatkan selain kita diberi Allah Ta'ala hidayah untuk menuntut ilmu, kita minta Allah Ta'ala beri hidayah kita untuk amalkannya. Supaya apa? Supaya kita seiring sejalan dengan jalannya baginda Rasulullah. Makanya wajah ini kita akan awal lagi hendak lengah. Kita ini berada sudah di posisi akhir zaman. Tinggal menyaksikan fitnah akhir zaman aja di kita. Fitnah dajjal, majus, boleh kita panjang umur bertahun. Kenapa? Karena di dalam suatu hadis ini ada bahwasanya Rasulullah SAW umur umat Islamnya 1500 tahun Hijriah. Ini berapa sudah? 14 berapa? 1500 kurang itu tersitu tuh umur umat Islam, bukan umur dunia lah, bukan umur umat Islam. Apabila sudah sampai 1500 tahun, tinggal kehancuran lagi, tinggal kehancuran. Adapun umur dunia ini masih dirahasiakan Allah. Marji Rasulullah, kiamat itu terjadi karena hari Jumat. Di hari Asyura ini hadisnya Asyura Jumat, kita kan tahu Jumat namanya Asyura tahun berapa? Itu aja. Karena apa hikmahnya Allah Ta'ala menyembunyikan segala sesuatu itu supaya kita lebih berhati di dalam dunia. Berhati menggunakan umur kita. Perkara umur ini kita menentukan kita di akhirat ini. Pekerjaan kita di dunia ini menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat ini.
Kemudian misalnya masalah kiamat hari anu tanggal sana, oh nyaman. Tunggu sebenarnya kita nyaman. Karena Allah telah merahasiakan lalu kita kedudukannya disuruh waspada dan berhati-hati dalam hidup di dunia ini. Itu ini masih orang susah dan ingin yang lojak. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Menjadi kebahagiaan bagi kita, keluarga kita yang jauh sampai di sini dulu lah. Mudah-mudahan malam minggu akan datang kita masih bisa diberi hidayah sehingga kita mengumpul bahasa al-hadiniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim